Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di minggu ini kita semua akan membahas tentang konsep akreditasi pada lembaga pendidikan di perguruan tinggi. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang akreditasi itu terlebih dahulu secara umumnya. Nah, jadi akreditasi ini adalah suatu penilaian mutu yang secara sistematis dan independen untuk meningkatkan atau menjamin pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Nah, di konsep akreditasi juga ada 5 poin penting. Yang pertama adalah penjaminan mutu, yang kedua ada peningkatan secara berkelanjutan, yang ketiga ada akuntabilitas, dan keempat adalah kepercayaan publik, dan yang terakhir adalah daya saing. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan mengenai 4 tujuan akreditasi, karena akreditasi juga memiliki tujuan. Nah, yang pertama yaitu adalah menjamin kualitas pendidikan tinggi, yang kedua adalah memberikan informasi kepada masyarakat luas, dan yang ketiga adalah mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan, dan yang terakhir itu yang keempat adalah sebagai dasar pengambilan kebijakan. Yaitu pembahasan selanjutnya yaitu standar akreditas, yaitu ada 6. Yang pertama itu visi, misi, tujuan, dan strategi. Yang kedua itu tata pamong dan tata kelola. Yang ketiga itu ada mahasiswa dan lulusan. Yang keempat itu sumber daya manusia. Yang kelima itu keuangan, sarana dan prasarana. Yang kelima itu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Yang pertama tadi kan ada visi, misi, dan tujuan strategi. Jadi penjelasannya itu menilai kejelasan arah kebijakan institusi dan langkah nyata untuk mencapai target jangka panjang yang telah ditetapkan. Yang kedua tadi kan ada tata pamong dan tata kelola, peninjauan aktivitas kepemimpinan sistem manajemen dan cara institusi menjalankan roda organisasinya secara profesional. Yang ketiga itu mahasiswa dan lulusan, fokus pada proses penerimaan mahasiswa, layanan selama studi hingga kualitas serta kesuksesan pada kelulusan di dunia kerja. Yang keempat itu sumber daya manusia, mengevaluasi kualifikasi, kompetensi, dan kecakupan jumlah dosen serta ketenagaan pendidikan dalam mendukung proses belajar mengajar. Yang kelima itu keuangan, sarana, dan prasarana, memastikan keberlanjutan dana serta layaknya fasilitas seperti gedung, laboratorium, dan teknologi untuk mendukung kegiatan akademik. Yang keenam itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, mengukur kualitas kurikulum pengajar, kontribusi dalam menemuan ilmu baru, memulai riset, serta mengaplikasikan ilmu kepada masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses akreditasi, yang mana pertama itu dilakukan pengajuan akreditasi dengan institusi mendaftarkan melalui sistem resmi, mengunggah dokumen seperti profil sekolah, data guru, sarana, dan laporan kegiatan. Yang kedua, ada evaluasi diri, di mana sekolah menilai kondisi mereka sendiri berdasarkan standar akreditasi. Hasilnya disusun dalam laporan evaluasi diri sebagai gambaran awal kualitas lembaga. Yang ketiga, melakukan asesmen lapangan. Asesor datang ke lokasi, mereka mengecek langsung kondisi sekolah, mencocokkan data dengan fakta, dan melakukan wawancara. Yang keempat, itu penilaian asesor, di mana asesor ini menganalisis semua temuan mereka, memberikan skor berdasarkan indikator yang sudah ditentukan. Yang kelima, ada penetapan hasil akreditasi. Nah, Badan akreditasi menetapkan peringkat akhir, misalnya A, B, atau C. Sertifikat diterbitkan sebagai buku resmi kualitas lembaga. Selanjutnya ada prinsip akreditasi, di mana prinsip akreditasi ini harus objektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Nah, objektif itu apa sih? Objektif itu penilaian yang berbasis data nyata. Asesor melihat dokumen, bukti fisik, dan hasil kinerja. Tidak boleh dipengaruhi oleh opini pribadi. Semua keputusan mengacu pada standar yang sudah ditetapkan. Selanjutnya transparan. Transparan ini adalah proses terbuka, kriteria, mekanisme, dan hasil bisa diakses oleh pihak terkait seperti sekolah dan pemangku kepentingan. Tidak ada proses yang ditutup-tutupi.
Selanjutnya akuntabel. Akuntabel ini setiap hasil penilaian bisa dipertanggungjawabkan. Ada dasar hukum, aturan, dan bukti yang jelas. Jika ditanya, asesor harus bisa menjelaskan alasan penilaian. Selanjutnya yang terakhir itu ada berkelanjutan, yang dimana akreditasi mendorong perbaikan terus-menerus setelah dinilai lembaga harus meningkatkan kualitas, bukan berhenti pada hasil yang didapat. Baiklah, saya Fialstari dengan NIM 2032230036. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan akreditasi itu apa saja. Nah, di sini dijelaskan itu ada 4 macam. Yang pertama, ada keterbatasan sumber daya. Nah, tantangan ini sering terjadi dan sering menjadi hambatan yang paling utama, baik dari segi SDM-nya yang belum kompeten, maupun keterbatasan anggaran dan sarana dan prasarana untuk memenuhi standar yang akan ditetapkan. Nah, yang kedua itu ada pengelolaan data yang belum optimal. Nah, proses akreditasi memerlukan bukti fisik. Seringkali data kegiatan tidak terarsip dengan baik, masih bersifat manual atau tersebar di berbagai unit. Nah, sehingga dapat menyulitkan saat proses audit atau asesmen lapangan. Dan yang ketiga itu ada kurangnya budaya mutu. Nah, banyak institusi yang masih menganggap akreditasi itu adalah hanya sebagai beban administratif 5 tahunan untuk mencari nilai. Nah, hal ini menunjukkan belum kuatnya kesadaran untuk menjadikan standar mutu sebagai landasan kerja sehari-hari. Nah, yang terakhir itu ada adaptasi terhadap standar mutu. Nah, lembaga akreditasi sering melakukan pembaruan instrumen, misalnya perpindahan fokus dari input ke outcome. Nah, ketidakmampuan institusi untuk cepat memahami dan menyesuaikan kebijakan internal dengan standar terbaru ini dapat menurunkan perolehan skor akreditasinya. Kesimpulannya adalah, akreditasi adalah instrumen strategis untuk menjamin mutu dan mendorong perbaikan institusi secara berkelanjutan. Melalui evaluasi yang komprehensif, proses ini memperkuat standar tata kelola pendidikan guna meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional maupun global. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.